Indonesia kaya dengan sumber energi, terutama energi terbarukan. Mari kita kenali satu persatu bahwa di sekeliling kita banyak sekali energi. Misalnya televisi di rumah kita, ada lampu, ada kipas angin, kulkas, dan sebagainya. Itu semua adalah merupakan energi. Termasuk juga ketika ibunda kita memasak di dapur, itu memerlukan gas, termasuk kendaraan bermotor di jalanan, dan termasuk ketika kita bermain sepeda, itu tetap membutuhkan energi, yaitu energi yang berasal dari tenaga kita, tenaga otot ya, gaya otot yang kita hasilkan. Dari mana kita memperoleh ini? Tentu dari makanan yang kita dapatkan sehari-hari. Kemudian itulah kemudian yang menghasilkan energi bagi tubuh kita. Nah, anak-anakku semua, karena itulah kesehatan tentu ya kita harus dapatkan dengan makanan yang baik. Nah, jadi dalam kehidupan kita itu selalu membutuhkan energi. Ya, seperti tadi Pak Irwan telah sebutkan, saat kita menyalakan televisi, menyalakan kipas angin, menggunakan kendaraan bermotor, mengayuh atau mendayung sepeda, kemudian ketika Bunda memasak di dapur juga tetap memerlukan energi. Baik itu energi berasal dari bahan bakar ataupun yang sekarang banyak digunakan adalah gas. Jadi anak-anak semuanya, dari mana kita mendapatkan energi itu, terutama energi bahan bakar fosil ya. Itu diantaranya adalah batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Nah, ini sebenarnya kita dapatkan dari fosil, di mana berjuta-juta tahun yang lalu merupakan energi matahari yang berfotosintesis kepada makhluk hidup. Kemudian seiring waktu makhluk hidup itu punah. Di saat yang sama mereka kemudian tertimbun, ada yang kemudian daratan berubah menjadi lautan, sehingga mereka tertimbun di bawah sana. Namun demikian energinya tetap ada. Nah, karena itulah energi itu yang dimanfaatkan sebagai energi fosil, yang kemudian dengan cara sekarang dilakukan teknik pertambangan. Nah, kita lihat misalnya tambang-tambang yang ada di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia adalah merupakan salah satu upaya memanfaatkan energi fosil untuk digunakan sebagai daya dukung energi kita sehari-hari. Nah, tetapi energi-energi jenis ini sebenarnya juga memiliki tingkat kerugian. Apa kerugiannya? Energi fosil ini bisa menimbulkan polusi udara. Jadi dia bisa mencemari udara, bisa mencemari air, dan bisa mencemari tanah juga. Termasuk juga kerugian terhadap makhluk hidup, misalnya dengan pemanasan global ya, asap itu kemudian menimbulkan peningkatan suhu udara. Kalau begitu kita akan coba melihat apa saja sumber energi terbarukan itu. Sumber energi terbarukan itu diantaranya adalah energi surya, kemudian energi angin, kemudian energi arus air, dan energi biomasa. Ya, biomasa itu maksudnya pengolahan sampah, kemudian pemanfaatan, misalnya kalau di zaman sekarang itu ada kotoran sapi juga bisa digunakan sebagai energi ya. Nah, jadi energi surya itu adalah energi matahari yang bisa digunakan untuk misalnya menjemur pakaian ya. Ibu-ibu kita menjemur pakaian, ada yang menjemur ikan di pantai, mengeringkan garam. Tetapi pada masa sekarang energi surya itu tidak hanya digunakan sebagai cara untuk menjemur pakaian, tetapi juga bisa digunakan sebagai cara untuk menghasilkan listrik. Nah, misalnya melalui apa? Melalui panel surya seperti yang kita lihat pada gambar. Sinar matahari itu diserap melalui solar cell, kemudian dia disimpan dalam satu penyimpanan energi seperti baterai atau aki. Nah, kemudian dia bisa digunakan untuk penerangan di rumah kita.
Demikian juga kalau kita lihat di atap-atap rumah itu ada seperti panel surya, itu adalah memanfaatkan energi matahari. Ya, biasanya rata-rata panjangnya atau lebarnya pernah melihat membuat baling-baling ya. Nah, energi angin ini juga digunakan untuk memutar kincir. Kincir angin kita pernah coba di kelas. Nah, kalau di Belanda disebut negara kincir angin karena memang mereka membangun banyak sekali instalasi listrik tenaga angin, di mana angin itu memutar kipas ya, lalu kemudian porosnya dikaitkan dengan generator yang akan menghasilkan listrik. Jadi salah satu energi terbarukan itu adalah energi angin. Sama, tetap juga kemudian listriknya bisa mengaliri rumah kita, sekolah, dan menggerakkan berbagai alat-alat di rumah kita. Energi arus air juga merupakan energi terbarukan. Seperti apa cara kerjanya? Mari kita perhatikan gambar kita. Misalnya, cara menggunakan arus air ini adalah sama seperti pembangkit listrik tenaga air yang kemarin kita pelajari, bahwa aliran air akan menggerakkan kincir dan kincir akan menggerakkan generator. Nah, inilah yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi baru, yaitu energi listrik. Ya, jadi energi listrik itu juga bisa dihasilkan dari energi arus air. Memenuhi kebutuhan listrik juga di rumah-rumah kita, ya, untuk menggerakkan barang-barang yang membutuhkan energi listrik. Kemudian energi biomasa. Energi biomasa itu artinya adalah energi yang dihasilkan dari makhluk hidup. Jadi sumber energi biomasa itu misalnya meliputi kotoran hewan ternak, limbah-limbah pertanian yang menjadi kompos, limbah hutan, sisa-sisa makanan. Ini pun bisa digunakan sebagai sumber energi. Namun sistemnya adalah sistem energi dengan pengolahan kimiawi. Nah, jadi sampah sisa makanan itu kemudian ditampung dalam sebuah tabung. Di dalam tabung itu kemudian ada bakteri yang bisa menguraikannya. Nah, bakteri itulah yang kemudian merubah sampah-sampah tadi atau ya, apa yang dikumpulkan tadi menjadi metana. Nah, kemudian gas metana inilah yang kemudian digunakan untuk dijadikan sebagai gas yang bisa menghasilkan api dan menyalakan kompor gas, genset, biogas, dan sebagainya. Kemudian sisa-sisa dari biogas ini bisa digunakan sebagai pupuk yang gunanya adalah menyuburkan tanaman-tanaman di sekitar rumah kita. Jadi banyak sekali sumber energi biomasa di sekitar kita. Mudah-mudahan kita terus bisa mempelajari dengan baik. Dan jangan lupa juga mungkin mencoba 1-2 bagaimana cara membuat energi alternatif berupa energi terbarukan. Karena bagaimanapun juga semakin lama atau di masa mendatang, kita akan mengalami 3 krisis utama, yaitu krisis pangan, krisis air, dan krisis energi. Jadi mudah-mudahan anak-anakku semua dan ayah bunda yang mendampingi, pembelajaran singkat kita hari ini adalah memanfaatkan energi terbarukan ini bisa menjadikan satu informasi dan pengetahuan baru bagi anak-anak kita. Sebagaimana biasa, setelah ini akan ada latihan-latihan yang kami kirimkan untuk anak-anak bisa berlatih untuk menguji atau mengetahui sebagaimana kemampuan pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anakku semua. Terima kasih pendampingan ayah bunda. Semoga kita sehat walafiat semuanya dan secepatnya kembali ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.